Di franchise Pokemon, tipe menjadi unsur terpenting dalam kehidupan Pokemon-Pokemon tersebut. Ada kalanya mereka diberikan tipe sesuai inspirasi atau kisah di balik pembuatan mereka. Namun kenyataannya, ada beberapa dari Pokemon yang bahkan tidak mendapatkan lebih banyak kemiripan dengan tipenya. Ada dari mereka yang diberikan sebuah tipe hanya berdasarkan pilihan penciptanya. Ya, yang kadang juga tidak dapat kita pahami dengan cepat. Seperti halnya Pokemon tipe Poison yang sebenarnya sejak awal muncul mereka telah mendominasi permainan. Namun ada beberapa dari mereka yang mendapatkan ciri sebagai Pokemon beracun, namun uniknya tidak memiliki tipe tersebut. Seperti biasa, video kali ini di-request oleh seseorang yang meminta, "Bang, bahas Pokemon kelihatan beracun tapi bukan tipe Poison." Semoga dibaca. Unik banget ya kan pemikiran kalian. Untungnya Pokemon memang seberagam itu di dunianya. Ya udah, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Goodra. Menjadi Pokemon sudah legendary, Goodra masih banyak menerima kekecewaan dari para penggemar. Yang menjadi yang paling underrated dan kurang diminati bila dibandingkan Pokemon perkasa lainnya. Tampilan Goodra sedikit banyak telah memperlihatkan unsur racun di setiap bagian tubuhnya. Kulitnya yang tampak begitu licin digabungkan dengan beberapa lendir yang meleleh di beberapa bagian. Warna yang ia dapatkan juga sangat merujuk pada Pokemon-Pokemon tipe racun pada umumnya. Jadi tentu Goodra sangat menipu karena terlihat sangat beracun. Apalagi fakta tubuhnya cukup kebal terhadap efek apapun. Goodra juga dapat mempelajari beberapa move poison dengan damage yang cukup sakit. Houndoom. Anjing menyeramkan ini berasal dari generasi kedua. Tampilan Houndoom yang menyeramkan juga diimbangi dengan kekuatannya yang menakutkan. Saking menakutkannya, kamu pun pasti bakalan mikir dua kali untuk mengelus Pokemon ini. Penampilan Houndoom yang seperti anjing kematian memanglah cukup jelas untuk tipe Dark dan Fire untuk dirinya. Namun ia juga masih bisa menampilkan desain yang merujuk pada racun. Ekornya yang runcing seakan siap menusukkan racun mematikan. Dan efek bakar yang ia keluarkan mampu membuat siapapun menderita seumur hidup. Di dalam tubuhnya terdapat racun yang terus ia bakar. Jadi tentu Houndoom mengolah tipenya menjadi tidak terduga. Ia juga mampu mempelajari beberapa move tipe Poison. Reuniclus. Di beberapa video sebelumnya, aku sempat menyebutkan tentang fakta mengenai Pokemon ini. Coba kalian perhatikan, apakah menurut kalian Reuniclus sangat beracun? Ya kalau menurutku sih jawabannya iya ya. Dia terlihat begitu beracun. Aku nggak tahu pasti apakah semua lendir itu beracun. Tapi yang pasti tubuh Reuniclus diselimuti oleh racun yang cukup mematikan apabila kamu memakannya. Tentu hanya orang yang menginginkan kebijaksanaan yang ingin meminum atau memakan racun tersebut. Karena faktanya Reuniclus mampu memberikan hal tersebut. Meskipun ia sangat beracun, namun faktanya ia tidak bertipe Poison. Dan juga hanya mempelajari satu move tipe Poison, yaitu Acid Armor. Sandslash. Awal bertemu Pokemon ini, ya aku sempat mengira ia adalah Pokemon dengan tipe Poison. Karena bahkan ia menampilkan tipe tersebut dalam kekuatan dan tampilan kuku tajamnya. Namun Sandslash sendiri hanya bertipe Ground. Memiliki kulit yang diselimuti duri atau ya mungkin ini sisik yang dimana cukup beracun. Terbukti dengan ia yang juga mampu mempelajari beberapa move Poison yang cukup sering tipe Poison lancarkan. Seperti Poison Sting. Gak masalah ya kan kalau dia juga tidak bertipe Poison. Namun Sandslash menyembunyikan racunnya dan mengejutkan siapapun. Barbaracle. Tubuh Barbaracle adalah kombinasi dari percabangan di dalam batu yang menjadi unsur di tubuhnya. Namun tampilan Barbaracle cukup membingungkan. Ia mendapatkan dua tipe yaitu Rock dan juga Water. Namun di sisi lain ia juga memiliki penampilan yang bervariasi untuk sebuah tipe. Seperti tipe Poison yang tampak cocok untuk dirinya. Meskipun tidak dapat mempelajari move tipe Poison secara alami, namun dengan TM, Barbaracle mampu melancarkan beberapa move Poison dengan kerusakan yang besar. Setiap bagian yang seperti lengan seakan menyimpan gumpalan racun yang siap meracuni lawan. Alcremie. Mungkin kamu kebingungan mengapa ia menjadi salah satu yang terlibat dalam Pokemon tipe Poison. Karena seperti yang kamu ketahui, Alcremie tampak manis sebagai Pokemon tipe Fiery. Tampilannya yang juga merujuk pada makanan yang manis, memiliki wajah menggemaskan dengan warna beraneka ragam. Namun faktanya, Alcremie bukanlah Pokemon Fiery yang semanis kelihatannya. Jika kamu berpikir ia enak dimakan, kamu salah besar. Karena Alcremie telah mengolah tubuhnya menjadi rasa yang tidak enak dan cukup beracun.
Ia bahkan mempelajari satu-satunya move type poison secara alami, yaitu Acid Armor, menjelaskan jika Alcremie adalah dessert yang telah kadaluarsa. Golisopod. Wimpod memiliki kebiasaan unik, yaitu memakan bangkai Pokemon lain dan mereka sangat menikmatinya. Berubah ke Golisopod, tampilannya pun semakin mengerikan. Golisopod memiliki semacam pertahanan dengan desain yang cukup baik. Hal ini juga menjadikannya sebagai Pokemon yang cukup kuat. Jika kalian perhatikan, Golisopod bahkan memiliki tampilan yang seakan beracun. Dan itu memang benar-benar adanya. Ia memiliki akses ke beberapa move poison dengan cukup baik. Tindakannya yang juga mengerikan memperjelas sisi toksiknya. Brood Bonnet merupakan Pokemon paradoks yang mendapatkan inspirasi dari Among Us. Penampilan Brood Bonnet terlihat menyeramkan dan di satu sisi ia juga masih dominan seperti Among Us. Among Us sendiri merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Grass dan juga Poison. Dan Pokemon paradoks ini membuang tipe Poisonnya. Ya menurutku pribadi tidak masalah bagi Brood Bonnet diberikan tipe Dark. Namun tipe Poison pada dirinya yang merupakan jamur masa lampau ya sepertinya juga tidak masalah. Karena memang jamur dominan ke racun. Jika memang beracun ya kan. Poltergeist. Pokemon ini merupakan gabungan dari teko antik dan juga teh hitam. Begitulah yang tertera di dalam Pokédex-nya. Poltergeist memiliki keunikan akan tingkat kelangkaan pada tekonya dan memiliki tampilan selayaknya makhluk-makhluk dari film Disney. Warnanya yang ungu kehitaman membuat kamu pasti mengira ia bertipe Poison. Nyatanya ia pure tipe Ghost, atau mungkin hanya aku yang mengira ia Pokemon tipe Poison. Meskipun tidak memiliki akses ke move tipe Poison, namun sebagai teh hitam yang hidup, pastinya akan sangat beracun jika memang diolah oleh Pokemon ini. Dan kamu juga tidak akan berani meminumnya, ya kan? Poltergeist. Meskipun ini tampak serupa dengan Pokemon sebelumnya, namun kenyataannya mereka jauh berbeda. Ini bukan Pokemon paradoks maupun Pokemon varian regional, tetapi Pokemon yang memiliki tampilan mirip tapi tak mirip. Poltergeist merupakan teh hijau alias matcha. Kisahnya sangat kelam namun begitu menarik untuk kamu baca. Tubuhnya yang merupakan teh hijau dan berada di toples antik merupakan sesuatu yang sangat estetik untuk dilihat. Dan pada akhirnya ia pun memiliki kombinasi tipe Grass dan juga Ghost. Kombinasi tipe ini sudah terlalu sering kita temui. Jadi sepertinya akan sangat unik jika ia menemani Gengar sebagai Pokemon dengan kombinasi tipe Poison dan juga Ghost. Karena bahkan unsur Grass di tubuhnya tidak terlalu mencolok, kecuali ya teh hijaunya tadi. Dan itulah beberapa Pokemon yang tampaknya beracun tapi bukan tipe racun. Yang jelas bahwa mereka telah mendapatkan tipe yang sesuai pilihan penciptanya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Terima kasih atas dukungan dan kunjungan kalian yang selalu membuatku tetap semangat dalam menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Enggak juga sih. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu, dadah.